Oke, selamat bertemu kembali di materi matematika bisnis ya. Kita masih bahas tentang grafik fungsi kuadrat ya, untuk fungsi kuadrat. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana ciri khas atau ciri khusus dari fungsi kuadrat ya. Kalau kita bentuk atau kita lihat dengan menggunakan grafik. Ya. Misalkan bentuk umum dari persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat adalah seperti ini. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dari bentuk persamaan ini, ya, kita bisa melihat bentuk grafiknya seperti apa. Ya, itu kalau kita lihat yang pertama dari nilai A-nya. Jadi jika nilai A-nya adalah lebih besar dari 0, maka dia positif. Ya, A-nya positif, maka grafiknya akan berbentuk sebuah parabola yang terbuka ke atas. Seperti ini, terbuka ke atas. Nah, otomatis karena dia terbuka ke atas, maka dia memiliki titik minimum, ya, titik ekstrim yang minimum ada di bawahnya. Tapi sebaliknya, jika nilai A-nya adalah lebih kecil dari 0 atau negatif, maka grafiknya atau bentuk parabolanya adalah terbuka ke bawah, ya, cenderung ke bawah. Nah, ini dinotasikan atau kita akan punya nilai ekstrim yang sifatnya maksimum. Oke, nah untuk menunjukkannya saya akan buka menggunakan software GeoGebra. Oke, saya buka. Oke, ini linknya ya, geogebra.org. Kita bisa buka GeoGebra Classic. Ya. Oke, nah nanti dengan software GeoGebra ini, kita akan lihat bentuk grafik dari fungsi persamaan kuadrat seperti apa. Tadi dikatakan kalau x-nya x kuadratnya positif. Kalau A berarti lebih besar dari 1 ya, lebih besar dari 0 ya. Oke, misalkan 3x kuadrat saya tulis seperti ini. Nah, gambarnya akan terbuka ke atas gini. Tapi kalau di depannya saya kasih nilai minus, nah dia akan terbuka ke bawah. Ya. Jadi berapapun nilainya, ya, akan asal ditanda depan A ini adalah nilainya minus, maka dia akan terbuka ke bawah. Ya. Jadi sebaliknya kalau saya kasih ininya positif, ya, dia akan terbuka ke atas. Oke, ya. Jadi terbukti yang pertama dari nilai A-nya. Grafik fungsi kuadratnya terlihat dari nilai A-nya. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa lihat dari nilai diskriminan. Ya, nilai diskriminan. Nah, rumus diskriminan ini adalah B kuadrat min 4AC. Ini bentuk ini bisa diambil dari bentuk rumus ABC sebenarnya. Ya, di video sebelumnya mungkin kita sudah pernah bahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan menggunakan rumus. Nah, salah satunya adalah dengan rumus ABC. Nah, B kuadrat min 4AC ini merupakan diskriminan. Ya, nilai diskriminan. Nah, nilai diskriminan ini berpengaruh terhadap posisi titik potong atau perpotongan grafik itu terhadap sumbu X-nya. Jadi yang dikatakan, jadi pengaruh nilai diskriminan ini adalah terpengaruh terhadap grafiknya apa? Pengaruhnya adalah seberapa, ya, atau bentuknya apakah dia memotong sumbu X, apakah tidak, atau berapa banyak titik potongnya di sumbu X, ya. Nah, itu ada di nilai diskriminannya. Jadi kalau tadi nilai A di dalam persamaan kuadrat tadi atau fungsi kuadrat tadi dipakai untuk menentukan apakah parabola atau grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, kalau di nilai diskriminan, grafiknya itu akan kelihatan titik potongnya terhadap sumbu X. Ada apa tidak, berapa banyak, ya, seperti itu. Kita lihat di sini hitungannya. Kalau nilai D-nya lebih besar dari 0, maka akan ada titik potong sumbu X di dua titik yang berbeda. Ya. Nah, kalau dia nilai D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung. Kalau dia menyinggung itu hanya singgungan aja, cuma satu titik potongnya. Ya, maka di sini Y-nya adalah 0. Tapi kalau dia kurang dari 0, maka dia tidak memotong dan tidak menyinggung. Jadi menggantung di atas sumbu X. Ya. Nah, dari sini bisa kita rangkumkan sebuah kesimpulan bahwa posisi dari sebuah persamaan kuadrat itu, grafiknya, kalau nilai A-nya lebih besar dari 0, ini lebih besar dari 0 yang atas ini, maka dia akan terbuka ke atas semua. Sedangkan jika dia nilai D-nya lebih besar dari 0, maka dia akan memotong di dua titik. Nah, ini titiknya ini yang disebut perpotongan itu. Ya, kalau dia sama dengan 0, maka titik potongnya cuma satu di sini. Menyinggung saja, hanya menyinggung. Sedangkan kalau dia lebih kecil dari 0, maka
akan menggantung di atas sumbu X. Ya. Nah, yang lain adalah sebaliknya, kalau A-nya lebih kecil dari 0. Seperti itu. Ya, contoh misalkan ini, saya buka contoh yang sudah kita hitung. Contoh sebelum yang sudah kita hitung ya. Oke. Nah, misalkan ini. Kita buka satu deh. Oke, dengan cara memfaktorkan ya. Nah, ini kita contohkan. Nah, persamaan ini, yang atas ini, X kuadrat ini. Ya, saya buka di GeoGebra. Oke, saya kecilkan dulu. Ya. Nah, saya ganti persamaannya tuh X kuadrat, ya, X kuadrat plus 10X plus 21. Nah, kalau kita lihat, dia memotong di 2 titik. Ya, dia memotong di 2 titik. Nilainya itu kalau kita hitung, ya, kalau kita hitung B kuadratnya, B kuadrat itu berarti kan ini 100 ya. 100 dikurang min 4 AC, min 4 kali 21. Jadi kalau kita hitung dengan misalkan ini ya, rumuskan B kuadrat. Saya buka Excel aja ya, biar mudah ya. Misalkan di sini B kuadrat itu berarti kan 100 kuadrat. 10 kuadrat. 10 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya berapa? 1 dikali C-nya berapa? 21. Sama dengan 16. Nah, nilai 16 ini berarti kan dia lebih besar dari 0. Ini lebih besar dari 0. Maka kalau dia nilainya lebih besar dari 0, ini D-nya, A-nya sendiri adalah 1, ini lebih besar dari 0 juga. Lebih besar dari 0 juga. Oke, maka karena dia dua-duanya lebih besar, ya, lebih besar dari 0 juga dua-duanya, maka hasilnya adalah grafiknya adalah terbuka ke atas dan memotong di 2 titik yang ini. Nih, kayak gini. Nah, kita lihat di sini titik potongnya adalah min 3,7, min 7. Kita lihat di sini. Benar nggak nih? Kita zoom nih. Ya, kita zoom. Kita lihat di sini. Nah, ini kan kelihatan di sini. Ini min 3, di sini min 7. Ya, terlihat di sini titik potongnya ada di 2 titik ini, min 3 dan min 7. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba, misalkan kita cari yang lain, contoh yang lain, jika dia tidak memotong. Nah, ini ya, kita lihat ini. Soal yang kedua. Nih. Oke. Nah, ini ya, yang ini. Kita lihat. X kuadrat. Kita lihat ini. Saya pindahin sini. Nih. X kuadrat min 4. X kuadrat min 4. Ya, min 4X plus 7. Kita lihat. Kita enter. Oke. Ya, hasil hitungannya nilai D-nya adalah min 12. Kalau dia min 12 berarti kan di bawah 0. Ya, berarti tidak ada titik potongnya. Nah, dia menggantung. Kalau kita lihat tuh, dia menggantung di atas sumbu X. Ini sumbu X. Nah, sumbu X dia seperti ini. Maka kalau kita cari, ya ini tidak bisa, kita tidak akan peroleh nilainya. Jadi kita tidak peroleh nilainya ini. Jadi bentuknya apa jawaban akarnya? Jawabannya dalam bentuk akar tadi. Jadi kalau misalkan dicari, tuh dia memiliki 2 akar bilangan kompleks dan tidak dapat difaktorkan. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan soal yang ketiga nilai D-nya sama dengan 0. Kita masukkan lagi di sini. Nilai D-nya sama dengan 0. Saya ganti ya di sini. Berarti 4X kuadrat min 20X plus 25. Nah, enter. Oke, kita lihat ya. Nilai D-nya hitungannya adalah 0. Berarti sama dengan 0. Ada titik singgungannya dia. Dia menyinggung di satu titik. Kalau kita lihat titiknya apa? Di sini. Kalau kita zoom tuh, di angka 2,5. Satu titiknya. Menyinggung saja. Ya, oke. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah jika kita menggambarkan grafik fungsi kuadrat, kita bisa melihat
dari bentuk fungsinya ini, dari nilai A dan nilai diskriminannya. Jadi jika nilai A-nya positif, maka grafik parabolanya itu akan terbuka ke atas. Jadi kalau dia minus, akan terbuka ke bawah. Sedangkan nilai diskriminan yang dihitung dengan rumus B kuadrat min 4AC, jika nilai D-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memotong di dua titik sumbu X-nya. Tapi jika nilai D-nya adalah 0, maka dia menyinggung saja di sumbu X-nya. Tapi sebaliknya, jika nilai D-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya tidak memotong sama sekali dan tidak juga menyinggung. Artinya dia menggantung di atas sumbu X-nya seperti itu. Ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang bagaimana melihat atau mendeskripsikan sebuah fungsi dari grafik fungsi persamaan kuadrat ya, dengan menggunakan bantuan software GeoGebra. Oke, silakan dikomentari di kolom komentar. Terima kasih, selamat bertemu kembali.